Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang ada di tanah air kita yang dianggap wali adalah orang yang memiliki karomah-karomah dalam artian khusus. Ya. Karomah diartikan dengan kesaktian, dengan keajaiban-keajaiban. Ya, bahwasanya seorang wali kalau tidak memiliki karomah maka bukanlah wali. Seorang wali harus mendatangkan bukti bahwasanya dia seorang wali, seperti dia misalnya tadi bisa berjalan di atas air, bisa masuk dalam api dalam keadaan tidak terbakar, atau mungkin bisa terbang di atas udara, maka ini disebut dengan wali. Ya. Padahal Al-Quran tidak pernah menyatakan hal demikian. Hadis-hadis Nabi juga tidak pernah menyatakan demikian. Oleh karenanya yang menjadikan seorang itu wali atau bukan, maka yang dilihat adalah amalannya, bukan keajaibannya. Yang dilihat adalah amalannya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Jika ternyata amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah seorang wali. Saya nukilkan juga perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitabnya Fathul Bari, jilid ke-7 halaman 383, penukilan yang indah. Dia mengatakan tentang kondisi orang awam di zaman beliau, dan tidak jauh beda, bahkan sekarang lebih parah. Kata beliau, annalladzi istaqarra indal amah anna kharqal adah yadullu ala anna man waqa'a lahu dzalik min awliyaillah. Kata dia, sesungguhnya yang terpatri di kalangan orang awam bahwasanya keajaiban atau kesaktian menunjukkan barang siapa yang melakukan kesaktian tersebut maka dia termasuk wali-wali Allah. Wa huwa ghalatun mimman yaquluhu, dan ini merupakan kesalahan bagi orang yang mengatakan hal ini. Jadi kata dia, ini yang terpatri yang dianggap oleh orang-orang awam, barang siapa yang bisa melakukan kharqul adah, kesaktian-kesaktian, keajaiban-keajaiban, maka dia wali Allah. Kata Ibnu Hajar, dan dia juga ulama Syafi'iyah, ini keliru. Kata dia, wa huwa ghalatun mimman yaquluhu. Ini termasuk kesalahan dari orang yang berpendapat dengan pendapat ini. Fa innal khariqa qad yadhhar ala yadil mubtil. Kenapa? Karena kesaktian dan keajaiban bisa saja nampak pada orang yang di atas kebatilan. Min sahirin, seperti penyihir juga sakti. Wa kahinin, dukun juga sakti. Warahibin, pendeta juga sakti, kadang-kadang sakti. Fayahtaju man yastadillu bidzalik ala wilayati auliya'illahi ta'ala ila fariq. Kalau begitu, barang siapa yang ingin tahu wali Allah, maka tidak bisa dijadikan dalil kesaktian. Karena kesaktian bisa saja atau keajaiban bisa saja muncul dari wali-wali Allah, dan bisa saja juga muncul dari orang-orang yang di atas kebatilan seperti penyihir, dukun dan yang lainnya. Maka itu bukan pembeda. Jadi faktor yang menentukan seorang wali atau bukanlah kesaktian, Maka butuh adanya pembeda penentu yang lain. Wa aula ma dzakaruhu an yukhtabar halu man waqa'a lahu dzalik fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyah wan nawahi kana dzalika alamata wilayatihi wa man la fala wabillahi taufik. Kata dia, oleh karenanya yang pembeda atau penentu yang paling utama yang disebutkan oleh para ulama, harus diuji ini, kondisi orang ini. Harus dilihat kondisi orang ini. Yang muncul kesaktian darinya harus diuji. Kalau memang kita dapati dia adalah orang yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu merupakan tanda kewaliannya. Tetapi jika ternyata dia tidak taat kepada Allah, jauh dari perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka fala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya untuk menentukan wali atau bukanlah kesaktian. Ini pendapat orang awam. Kata siapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini merupakan kesalahan. Tadi telah kita nukilkan perkataan Imam Syafi'i, sekarang kita nukilkan perkataan Hafidz Ibnu Hajar, dan juga perkataan Imam Syafi'i dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Semuanya bermuara pada kewalian ditentukan dengan apakah orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, tolong jelaskan, apakah jidat hitam bisa menyebabkan riya? Apakah Rasul jidatnya hitam karena sujud?
Ya ikhwan, kita tidak boleh sengaja untuk menghitamkan jidat kita ya. Tapi kalau hitam dengan sendirinya, ya apa boleh buat. Ya, kalau Anda punya lotion untuk menghilangkan ya, apalagi kalau karpet di sini karpetnya keras-keras sehingga mudah untuk apa? Hitam jidat ya. Ya, tidak ada juga yang apa namanya. Kita sujud sebagaimana sujud yang syar'i. Kalau ternyata jidat kita hitam, ya itu bukan kehendak kita. Dan itu jangan sampai kita tuduh orang apa? Riya. Ya, tidak ada urusan jidat hitam atau tidak. Ya, dia tidak sengaja untuk, kecuali kalau dia kemudian gosok-gosok jidatnya supaya hitam. Ya ini buat apa dia gosok-gosok tersebut? Supaya memperlihatkan kepada orang bahwasanya dia rajin sholat, maka ini orang yang riya. Tapi kalau hitam dengan sendirinya tanpa ada niat tersebut, maka tidak jadi masalah. Ada orang yang sholat, Rasulullah SAW sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada yang bilang kaki bengkak berarti apa? Rajin sholat, berarti riya. Tidak, Rasulullah SAW tidak ingin membengkakkan kakinya, tapi dengan sendirinya kakinya apa? Bengkak. Kenapa? Karena dia berdirinya sangat lama sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu setelah salat maghrib dia salat sunnah dan dia di Mekah tatkala itu. Kalau dia sudah sujud setelah salat sunnah dia sujud, dia tidak mengangkat kepalanya kecuali azan Isya. Kenapa? Dia berlezat-lezat dalam salatnya. Jadi yang kita bilang kalau jidat hitam riya, dari mana seperti itu? Anda tahu isi hati manusia? Nuduh orang riya itu enggak sembarang, ikhwan. Nah, sekarang ada broadcast menyebar seakan-akan orang yang jidat hitam itu orang yang apa? Riya. Dari mana seperti ini? Ya. Tidak ada seperti ini. Tidak boleh kita nuduh orang riya ya. Terakhir ya, saya menyampaikan kisah ya, yang saya pernah dengar tatkala di musim haji ada seorang syekh bercerita tentang seorang ulama yang luar biasa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia dai yang terkenal di Arab Saudi, namun saya tidak ingin menyebut namanya ya. Disebutkan suatu hari dia datang ke Jakarta, kemudian dia pun tinggal di suatu hotel ya. Kemudian di malam hari tiba-tiba ada ketukan pintu. Tatkala dia buka ternyata ada cewek yang sangat cantik, gadis yang sangat cantik jelita menggoda dia. Maka dia pun melihat, matanya melihat wanita sangat cantik jelita. Dan dia berkata, saya tidak pernah melihat ada apa wanita seperti ini ya, dibentuk oleh Allah begitu sangat cantik apa? Jelita. Maka dia pun ketakutan kepada Allah, dia tutup pintunya. Segera dia sholat. Dia pun sujud kepada Allah, berdoa, ya Allah selamatkanlah aku ya Allah. Wanita tersebut terus ketuk pintu. Mas. Kalau bahasa Indonesia ya, mungkin Syekh, bukain dong, kira-kira begitulah. Saya enggak tahu dia ngomong apa. Itu saja ketuk pintu terus ketuk pintu. Kata Syekh ini, saya pun sujud kepada Allah terus, saya tidak berani angkat kepala saya. Saya tidak ingin apa yang saya lakukan selama ini. Saya berdakwah, saya ini ceramah di sana sini hancur seluruhnya gara-gara cewek Indonesia ini. Dia terus berdoa sampai akhirnya tidak ada lagi ketukan pintu. Dia takut kepada Allah. Sujud, enggak berani angkat kepalanya dari apa? Sujud. Tadi digoda. Ya akhi, tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat, istrinya di Saudi semua ya. Anak-anaknya enggak ada yang tahu. Kalau dia pun berzina enggak ada yang lihat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia pulang ke Saudi, turun di Jeddah, begitu turun dari pesawat tiba-tiba ada telepon, ada orang nawarkan, "Ya Syekh, saya punya putri, saya ingin engkau menikah dengan putri saya." Subhanallah. Akhirnya dia pun menikah. Dia katakan ternyata istri saya lebih cantik daripada yang itu ya. Makanya kalau antum digoda, antum ingat kisah ini. Tapi kapan digodanya? Jangan berharap digoda. Iman lemah ya. Iman apa? Lemah ya. Karenanya ikhwan, kalau ada sebab-sebab godaan seperti ini, jauhi. Kalau ada cewek kirim gambar sama Anda, jangan Anda simpan. Anda segera delete. Delete, kalau perlu blokir. Kalau Anda enggak blokir, dia kirim lagi. Astagfirullah tapi Anda simpan. Astagfirullah tapi Anda simpan. Nanti malam-malam tatkala Anda lagi marahan sama istri, Anda murojaah. Cantik juga ya. Cantik juga ya, seperti itu. Hati-hati, benar. Oleh karenanya segala pintu-pintu yang bisa menjerumuskan kita dalam seperti ini hapus, blokir. Karena wanita memang dijadikan perangkap oleh syaitan untuk menggoda lelaki. Setiap dia keluar rumah, syaitan menjadikan dia perangkap untuk menggoda lelaki. Maka jangan Anda terpedaya. Saya insya Allah kuat, jenggot saya panjang, nggak ada hubungan. Mau jenggot panjang mau apa, bisa tergoda. Mau lama ngaji atau enggak, bisa tergoda. Saya dapati beberapa kasus, ikhwan sudah lama ngaji, dengan istrinya sudah lama ngaji, cerai. Gara-gara apa? Istrinya main Facebookan. Main Facebook, ketemu dengan macam-macam, akhirnya minta cerai dari apa? Suaminya. Gara-gara Facebook. Laki-laki pun demikian.
Kalau sudah masuk Facebook, kemudian masuk dalam dunia maya, kemudian berjelajah, ya, explorer ya, cari teman-teman lama, ketemu dengan pacar lama, sudah. Ternyata pacar lama ada masalah sama suaminya, jadi sudah. CLBK apa? Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bubarkan keluarga. Ini hati-hati. Oleh karena ikhwan, saran-saran yang bisa membuat kita terjebak, jauhi. Ya. Jangan terlalu banyak chattingan sama perempuan, jangan buat relasi dengan wanita yang tidak halal bagi Anda, kecuali kalau memang ada keperluan mendesak, ada keperluan pekerjaan misalnya, maka ini lain cerita.